Kembali kita belajar musik bersama dengan Miss Mega. Hari ini kita akan mulai belajar mengenai musik pada not balok. Ini adalah cara penulisan musik yang kita lihat pada saat memainkan instrumen, yaitu 5 buah garis. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima. 3, 4, 5. Garis ini yang disebut dengan staff. Not-not pada musik terletak pada 5 garis ini. Oke. Nah, not ini terbagi atas 2, yaitu note yang terletak pada line note atau disebut not pada garis, dan note yang terletak pada space note, pada spasi. Spasi dalam hal ini di antara garis. Kalau pada garis berarti di garis. Seperti apakah itu? Kita akan lihat. Kalau diperhatikan pada gambar ini adalah not yang terletak pada garis. Garis pertama, not pada garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima. Bagaimana not yang terletak pada spasi? Ini adalah not yang terletak pada spasi. Not pada spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, dan spasi keempat. Oke, ini spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, spasi keempat. Oke. Pada buku Little Mozart halaman 26, kalau kita lihat ini adalah garis pada not pada garis. Oke, not pada garis seperti gambar di sini sebelah kanan, not pada garis. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke, yang manakah not terletak pada garis? Oke, coba nanti masing-masing dilingkarkan yang mana. Kemudian pada halaman selanjutnya ditanyakan note pada spasi, space note. Ini adalah contoh note pada spasi. Dan oke, coba dilingkarkan yang mana note pada spasi. Oke, ini, dan ini pada spasi. Kita akan melanjutkan pada musik. Biasanya menggunakan tangan kanan itu ada kunci yang disebut treble clef. Ini adalah kunci treble clef, biasanya dimainkan dengan tangan kanan. Dan treble clef itu pada middle C, kalau kita lihat middle C ya, 2 hitam di sebelah kiri C. Nah, middle C ada treble clef, ini adalah letak middle C. Jadi di bawah garis 1. Jadi ada garis tambahan. Kalau kita lihat di sini ada gambar yang tadi kita sudah gambar ya. Jadi treble clef itu cara menggambarnya mulai dari garis kedua. Ya, harus garis kedua diputar ke sini. Putar, naik, turun ke bawah. Nah, ini adalah treble clef. Yang namanya middle C adalah kita tambahkan garis kecil di bawah, dan ini adalah middle C. Oke, ini adalah middle C. Jadi not ini dan not di atasnya itu tidak sama ya. Middle C harus not di bawah garis 1 ada garis tambahan dan adalah treble clef. Ini adalah middle C. Kita akan lanjutkan. Kita sudah belajar tadi ada 5 garis ya. Terus ada treble clef, dan ini biasa dimainkan tangan kanan. Dan kemudian kita belajar ini ada satu lagi kunci yang harus kita kenal pada musik piano. Dan ini namanya bass clef. Bass clef. Kalau yang ini kan treble clef. Treble clef biasa dimainkan untuk tangan kanan, right hand. Bass clef biasa untuk left hand karena notnya lebih rendah dan ini notnya lebih tinggi. Oke, dan bass clef itu cara menggambarnya adalah mulai dari spasi ke garis 1, 2, 3, 4, 5, garis keempat.
putar, bentuknya seperti C sampai sini. Kemudian ada titik di antara garis keempat. Oke. Nah, ini yang namanya bass clef, biasa untuk tangan kiri. Ketika kita bermain dengan dua tangan, maka pada musik ini, tangan kanan dan tangan kiri ini ketika digabungkan menjadi satu, ini yang kita sebut dengan grand staff. Nah, grand staff ini yang biasa dipakai untuk bermain dengan dua tangan. Tadi kita sudah tahu bahwa di bawah garis ini ada satu garis kecil. Oke. Nah, ini yang namanya middle C. Oke, middle C. Middle C ini merupakan pertemuan antara tangan kiri dan tangan kanan ya, bass clef dengan treble clef. Seperti ini. Oke. Kalau kita lihat di buku di halaman 32 ada penulisan bass clef seperti ini. Left hand, bass clef, middle C. Oke, kita akan lanjutkan. Kita sudah tahu sekarang ini adalah yang atas adalah treble clef untuk tangan kanan, yang di bawah adalah bass clef untuk tangan kiri. Dan kalau kita lihat, kita akan belajar middle C. Maka kita menambahkan garis di bawah, ada middle C. Setelah middle C, ini kalau ada garis tambahan, pas di sini, ini naik satu D. Dari sini naik, jadi jarak setiap not itu seperti ini ya. Spasi, garis, spasi lagi, garis, spasi lagi, garis, spasi lagi, dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan kenal, ini namanya C, D, E, F, G, dan seterusnya. C, A, B. Nah, ini adalah high C. Oke. Hari ini yang harus dihafalkan terlebih dahulu adalah cukup 3 ini saja. Oke. Jadi kalau kamu menemukan ada gambar di sini, ini bukan I. I rendah adalah I middle, I adalah di sini pada garis ke-1. Oke, D adalah di bawah garis 1 dan middle C adalah seperti ini. Kita lanjutkan, kita sudah tahu ini adalah garis, ini adalah middle C. Kalau kita ke atas, ini menjadi D. Ingat ya, jangan kena garis melewati karena nanti mirip seperti I. Jadi harus pas di bawah garis dan I adalah harus di antara garis. Jangan menggambar seperti ini, nanti gak jelas. Ini sebenarnya I atau F. Ya, kalau F ya harus seperti ini, harus di antara spasi. Kalau I ya harus tidak boleh seperti ini. Kalau I ya harus, jangan sampai ke atas. Oke, ini adalah I. Ini dimainkan biasanya dengan tangan kanan. Nah, bagaimana kalau tangan kiri? Tangan kiri middle C, ini sebenarnya sama aja ya, cuman middle C, ini adalah C, sebelum C, jadi ini seperti garis tambahan, ini adalah B. Jadi di atas garis ini adalah B, dan turun satu lagi di garis 5 adalah E. Oke. Untuk sementara kita belajar ini dulu. Jadi ini yang tangan kiri, yang ini adalah tangan kanan. Kita akan lanjutkan untuk latihan halaman 29. Oke. Kita lihat halaman 29 ini adalah D. Oke. Stepnya itu 1. Step 1 tuh maksudnya dari C ke D ya. Stepnya 1. Jadi seperti ini pada piano. Kita mencari dulu middle C. Middle C itu adalah C pada tengah-tengah. Tengah-tengah piano. Dan 2 hitam ini adalah C. Kemudian ini spasinya stepnya 1. Kalau ini stepnya 2.
skip ya, skip 2 ini step 1. Kalau ini namanya skip. Kalau ini dari sini ke sini skip. Oke. Nah, di sini latihannya take a step. Nah, yang harus diperhatikan adalah diingat selalu right hand, jari 1 dan jari 2. Kita lihat ini adalah middle C dengan jari 1 dan ini adalah D. D dotted note, dotted half note berarti ini 3 ketuk ya. Jadi permainannya adalah ini countingnya 3-4 berarti 1-2-3. 1-2-3 sehingga permainannya tangan jari 1 di C. Jadi permainannya adalah C, 1-2-3. Ada tanda double bar dan tanda titik 2 berarti repeat. Dilanjutkan halaman 30, kita belajar not baru. Ini adalah not E, terletak pada garis pertama. Oke, kalau kita lihat di sini jangan lupa ini adalah right hand. C, middle C dengan jari 1. D, E. Oke. Kemudian halaman 31 ini skip seperti tadi sudah diajarkan. Skip itu dari line ke line atau space ke space. Maksudnya apa? Maksudnya di sini. Jadi dari C ke ini namanya skip. Kalau tadi kan step. Nah, ini adalah skip. Ini dari garis ke garis, yaitu C kan di garis tambahan dan I di garis. Jadi ini step, ini skip, ini juga skip. Oke, nah ini latihan skip dari garis ke garis atau skip dari space ke space, sama aja. Lanjutkan dengan halaman 32. Di sini kita sudah belajar mengenai bass clef ya. Bass clef yaitu middle C tapi turun ke bawah ya, turun. Jadi kalau kita latihannya pada halaman 33, ini adalah B. Oke, jangan lupa pada saat memainkan lagu yang harus kita lihat adalah tangan kanan jari 1. Nah, jari 1 di C. Kemudian B jari 2. Jadi kalau kita lihat di piano jari 1 di C, jari 2 di B ya. Jadi jangan mainkan seperti ini, tapi jari 1 yang di C. Oke. Jadi kalau kita mainkan mungkin kita clap dulu, clap sambil bernyanyi. Jadi C, B, C, B, C, 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 brass, C, B, C, C, C. Kemudian double bar, diulang kembali. Jadi permainannya nanti akan seperti ini. C, B, C, B, C, 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 brass, C, B, C, C, C. Kemudian di repeat. 34 kita belajar note A. Oke, ini adalah di mana letak note A. Dan kita lihat left hand dimulai dengan note A, ini adalah jarinya ya, jari 3 left hand. Berarti jari 3 left hand sehingga posisi tangan seperti ini. Oke, jari 3 di A. Nah, ini yang kita mainkan nanti untuk halaman 34. Demikian juga untuk halaman 35 sama ya. Cuman kalau kita lihat ini adalah step, yaitu antara C ke B, B ke A step. Nah, ini adalah ada jarak, ini namanya skip. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita akan lanjut kembali pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih.